Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya SMP Negeri 1 Bantaeng dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dalam pelajaran Matematika kelas 8 tentunya oleh ibu sendiri Nurlia Bahar. Ya, kali ini ibu tampilkan lokasi sekolah kita. Siapa tahu di antara kalian ada yang rindu dengan sekolah kita yang lama kalian tidak datangi dan lama kalian tidak kunjungi untuk menempuh ilmu. Ya. Ini adalah visi dan misi SMP Negeri 1 Bantaeng, unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Ya, alhamdulillah sekolah kita mendapat predikat akreditasi A. Itu suatu kebanggaan buat sekolah kita. Baiklah, kali ini anak-anak hebatku, tujuan pembelajaran, ibu lupa. Kita kali ini akan belajar tentang gradien atau kemiringan garis. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan gradien atau kemiringan persamaan garis. Yang kedua, menentukan gradien atau kemiringan suatu garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah menentukan gradien atau kemiringan suatu garis yang melalui dua titik. Baiklah anak-anak hebatku, bagaimana menentukan kemiringan persamaan garis? Kita kenali dulu apa sih itu gradien atau kemiringan garis. Gradien suatu garis adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Atau kemiringan garis sama dengan perbandingan panjang sisi tegak vertikal dengan perubahan panjang sisi mendatar horizontal. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham apa itu gradien? Ya, jadi ingat ya, perbandingan antara komponen Y dengan komponen X. Ya, atau perbandingan panjang sisi tegak dengan panjang sisi yang mendatar. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari gradien persamaan garis. Yang pertama, garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C memiliki gradien M. Jadi gradien itu biasa disimbolkan dengan huruf M kecil. Jadi kalau ada persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah M. Boleh juga kita lihat koefisien variabel X. Iya. Tapi yang lebih tepatnya adalah gradiennya adalah M. Yang kedua, kalau gradien garis yang persamaannya berbentuk AX tambah B, BY sama dengan C, maka boleh gradien ini, boleh persamaan garis ini kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Boleh juga langsung kita menentukan M-nya sama dengan min A per B. Di mana diperoleh min A? Lihat koefisien X, dan di mana B? Lihat koefisien Y.
Yang ketiga, bagaimana gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, sama dengan kasus yang kedua, maka gradiennya adalah M-nya sama dengan min A per B. Perhatikan persamaan garis dengan gradien pada contoh berikut. Kalau Y-nya sama dengan MX tambah C, maka gradiennya M. Y sama dengan 3X tambah 4, maka gradiennya atau M-nya sama dengan 3. Bagus sekali. Kalau persamaannya adalah Y sama dengan 8 kurang 5X, maka M-nya sama dengan min 5. Jadi bukan 8 nak ya, 8 itu adalah nilai konstan. Yang kalian perhatikan kalau bentuknya seperti contoh yang ketiga, Y sama dengan 8 kurang 5X, maka perhatikan koefisien variabel X yaitu negatif 5. Contoh yang keempat, bagaimana kalau bentuknya 2X tambah 6Y sama dengan 8? Boleh persamaan ini kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Boleh juga langsung kita gunakan rumus gradien M sama dengan min A per B. A bernilai 2, lihat posisi koefisien X2, B-nya adalah 6. Maka M sama dengan min 2 per 6. Kita sederhanakan menjadi M sama dengan min 1 per 3 atau sepertiga. Kita lihat contoh yang kelima. Kalau bentuknya 9 kurang 4Y kurang 5X sama dengan 0, ya, maka gradiennya ya, bisa langsung M sama dengan min A per B. A-nya kita lihat koefisien variabel X yaitu min 5, B-nya koefisien variabel Y yaitu min 4, maka min A per B adalah min 5 min 5 per min 4. Ya, maka M sama dengan min 5 per 4. Jadi kalau hasilnya tidak bulat, biarkan saja dalam bentuk pecahan juga tidak apa-apa nak ya. Lihat contoh berikutnya. Ya, masih ada 5 contoh lagi. Kita coba lihat contoh yang di atas. Y sama dengan 6X tambah 4. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan? Iya bagus, 6. Iya. Kita lihat lagi contoh yang di sebelah kanannya. Y sama dengan min X. Maka gradiennya bagus sekali adalah min 1. Bagaimana anak-anakku sudah paham? Lihat contoh yang ada di bawah. Jika 2Y sama dengan 12X. Ya, maka diruas. Ya boleh nak, ya. Ya boleh diruas. Kiri kita bagi 2, diruas kanan juga kita bagi 2. Sehingga menjadi bentuk Y sama dengan 6X. Jadi Y sama dengan 6X. Jadi 2Y sama dengan 12X itu akan menjadi Y sama dengan 6X. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan 6. Kita lihat contoh yang di tengah bawah. Min 3X tambah 6Y sama dengan 8. Maka boleh kita gunakan rumus M sama dengan min A per B. A-nya kita dapati min 3, kita lihat koefisien variabel X-nya min 3 dan nilai B-nya adalah koefisien variabel Y yaitu 6, maka M-nya sama dengan min A per B menjadi min 3 per 6. Ya, maka menjadi 3 per 6. Jadi min kali min 3 itu positif 3 per 6. Ini bisa disederhanakan yaitu 1/2. Maka gradien bentuk min 3X tambah 6Y sama dengan 8 adalah M sama dengan 1/2. Bagaimana anak-anak hebatku? Mudah bukan? Iya. Kita lanjut dengan 4X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0.
Maka M-nya kita masih bisa gunakan min A per B. M sama dengan min A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 2, maka menjadi min 4 per negatif 2 atau min 2 sama dengan positif 2. Maka M-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari gradien garis yang melalui satu titik dan dua titik. Iya. Ini pindahkan dulu ya. Oke. Gradien garis yang melalui satu titik, maka M-nya adalah Y per X. Ingat, definisi awal kita bahwa gradien itu adalah perbandingan. Iya, perbandingan Y dengan X. Yang kedua, bagaimana kalau gradien garisnya melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y? Maka gradiennya sama dengan Y per X. Yang ketiga, kalau gradien garis melalui dua titik, titik yang pertama tentu X1, Y1 dan titik yang kedua tentu X2, Y2. Maaf nak ya, lupa tuh. Maka untuk mencari gradien garis yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ingat nak ya ketiga rumus ini. Baiklah, kita lanjut untuk contoh soal yang pertama. Ya. Tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik 3,6. Dia melalui titik pusat 0,0 dan sebuah titik 3,6, maka gradiennya adalah Y per X. Jadi kita lihat titik yang dilalui, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 6, maka gradiennya sama dengan Y per X atau sama dengan 6 per 3. 6 per 3 sama saja dengan 2. Mudah bukan? Ya, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Masih sejenis dengan contoh soal yang pertama. Tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik 6, min 8. Berarti gradien yang kita pakai masih Y per X. Sama dengan Y-nya lihat adalah min 8 per X-nya adalah 6. Maka hasilnya adalah min 4 per 3. Kita sederhanakan menjadi min 4 per 3. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, masih sama dengan contoh yang kedua ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan titik 6, min 8. Maka M-nya sama dengan Y per X, sama dengan min 8 per 6, sama dengan min 4 per 3. Kita lanjut dengan contoh soal yang keempat. Ya. Tentukan gradien garis AB pada gambar. Ya, perhatikan, amati gambar di atas. Ini boleh dilakukan dengan dua cara. Coba perhatikan cara yang pertama. Ya. Kita lihat ya. 2 langkah ke bawah. Ya, berarti Y-nya sama dengan minus 2 kalau ke bawah. Kemudian 4 langkah ke kanan, berarti nilai X-nya 4. Maka gradien garis AB adalah Y per X adalah min 2 per 4 atau kita sederhanakan menjadi min 1/2. Nah, boleh kita gunakan cara yang kedua. Iya, kita mulai dari titik A ya ke atas. Berarti 2 langkah ke atas, berarti Y-nya sama dengan 2. 4 langkah ke kiri, kemudian 4 langkah ke kiri, berarti yang horizontalnya adalah minus 4. Iya, maka gradien garis AB-nya adalah Y per X sama dengan 2 per min 4.
itu sama saja dengan min 1/2. Jadi terjawab bahwa gradien garis AB pada gambar itu adalah min 1/2. Kita lanjut anak-anak hebatku ke contoh soal yang kelima. Nah, contoh soal yang kelima ini adalah menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Titik A adalah 1,2 dan titik B adalah 3,0. Iya. Maka persamaannya M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita lihat nak, Y2 atau YB-nya adalah 0. Jadi perhatikan titik yang kedua ya, titik B yang kedua. YB atau Y2-nya itu 0. Kemudian YA, perhatikan Y1 atau titik Y yang pertama adalah 2. Kemudian XB atau X yang kedua adalah 3. Dan X yang pertama, titik yang pertama atau XA adalah 1. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 atau YB dikurang YA per XB dikurang XA sama dengan 0 dikurang 2 per 3 dikurang 1. 0 kurang 2 minus 2 per 3 dikurang 1, 2. Sehingga minus 2 dibagi 2 hasilnya minus 1. Bagaimana anak-anak hebatku? Mudah bukan menentukan gradien dua titik? Ya, kita lihat lagi nak, contoh yang keenam adalah bagaimana menentukan gradien garis yang melalui titik A 2,1 dan titik B 4,5. Ya, soal ini ada juga gambarnya ya, perhatikan. Titik A 2,1, kemudian titik yang kedua B 4,5. Kita akan menentukan kemiringan garis AB. Ya, berarti perhatikan Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 1, X2-nya 4, ya. Kemudian X1-nya adalah 2. Maka untuk menentukan gradien garis AB atau kemiringan garis AB atau MAB sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 sama dengan 5 dikurang 1 per 4 dikurang 2. 5 dikurang 1 adalah 4 per 4 dikurang 2 adalah 2. Maka 4 per 2 hasilnya adalah 2. Benar sekali. Kita lanjut nak dengan contoh soal yang ketujuh. Ya, tentukan gradien garis yang melalui titik 1,2 dan minus 2,5. Maka kita lihat titik pertama yaitu 1,2 dan titik yang kedua min 2,5. Berarti Y yang kedua adalah 5, Y yang pertama adalah 2, X kedua adalah minus 2, dan X1-nya adalah 1. Kita memasukkan ke dalam rumus kemiringan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 5 dikurang 2 per minus 2 dikurang 1. 5 dikurang 2 sama dengan 3 per min 2 dikurang 1 min 3. Sehingga 3 per min 3 hasilnya adalah min 1. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Kita lanjut dengan contoh soal yang ke-8. Kemiringan garis atau gradien yang melalui titik min 4, P dan 1,2 adalah min 3 per 4. Tentukan nilai P.
Ya, maka tetap kita gunakan rumus kemiringan dua titik. Ya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan M. Ya, atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang S1 sama dengan min 3/4. Jadi M atau gradiennya kita substitusi nilai min 3/4. Ya, berarti min 3/4 sama dengan ya, Y2, lihat titik yang kedua adalah 2 dikurang Y1-nya adalah P. Berarti 2 kurang P per ya, X2-nya adalah 1 dikurang dengan X1-nya adalah min 4, maka menjadi 1 kurang min 4. Lanjut ke proses berikutnya, min 3/4 sama dengan 2 dikurang P per 5. Di mana dapat 5 adalah 1 kurang min 4. Menjadi 1 tambah 4 ya. Negatif kali negatif kan positif, jadi 1 ditambah 4, 5. 2 dikurang P tetap tidak boleh dikatakan P ya, karena variabelnya tidak sama. Jadi 2 dikurang P tetap 2 kurang P. Ya. Kemudian langkah yang keempat, nak, kita kali silang. Ya. Iya. Jadi coba amati, min 3 dikali 5 disilang ya, sama dengan 4 dikali 2 kurang P. Iya. Min 3 dikali 5 adalah min 15 sama dengan jadi setiap yang di dalam kurung 2 kurang P itu kita kali dengan 4. 4 kali 2 8, 4 kali min P, min 4P. Iya. Karena 8 dikurang min 4P tidak sejenis, iya, maka di ruas kiri kita tentu kurangi dengan 8, di ruas kanan juga kita kurangi dengan 8. Iya, kedua ruas dikurangi dengan 8. Maka menjadi min 15 dikurang 8 sama dengan 8 dikurang 4B dikurang 8, jadi 8 dikurang 8 0, maka di ruas kanan tinggal min 4P. Maka menjadi baris berikutnya min 15 kurang 8 sama dengan min 4P, menjadi min 23 sama dengan min 4P. Maka P adalah min 23 per min 4. Karena negatif dibagi negatif adalah positif, maka nilai P-nya sama saja dengan 23 per 4. Maka nilai P yang kita peroleh adalah 23 per 4. Bagaimana anak-anak hebatku? Iya. Semoga kalian bisa memahami soal tersebut. Sekarang, kalau kalian sudah mengerti dari contoh pertama sampai dengan contoh yang ketujuh, maka saatnya ayo kita berlatih 4.2. Nomor 1, tentukan gradien garis berikut. Jadi ingat nak ya, materi kita awal, bagian A sama dengan X, maka M-nya berapa? Begitu pula bagian B, bagian C, bagian D. Sedangkan bagian E dan bagian F bisa kalian gunakan rumus M sama dengan min A per B. Ya. Nomor 2, ya, tentukan kemiringan garis lurus yang melalui 2 titik. Ya, jadi perhatikan rumus yang kita pakai adalah M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Ya, jadi kalian amati baik-baik titik yang pertama X1,1, titik yang kedua X2, Y2. Ya, dan soal yang ketiga adalah jika ada garis yang melalui titik A min 2,3 dan B
2, P memiliki kemiringan 1/2, tentukan nilai P. Contohnya sudah ada di atas, maka kalian sudah bisa menyelesaikan soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Tetap semangat belajar anak-anakku. Ibu yakin kalian bisa menyelesaikan tugas. Ayo kita berlatih 4.2. Sekian dan terima kasih anak-anak hebatku. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Ingat nak, tetap jaga kesehatan dan jika kalian keluar rumah tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, jadi ketika kalian sudah beraktivitas dari rumah, keluar rumah, pulang ke rumah, ingat nak ya, mandi yang bersih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.